Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu ingin menjelaskan materi terkait dengan penjurnalan yang ada dalam akuntansi perusahaan dagang. Ya, chapter 5. Di sini tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan perbedaan aktivitas perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan perbedaannya ya antara jasa dan perusahaan dagang. 2. Membedakan akun perusahaan jasa dan dagang. 3. Membuat jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, dan neraca saldo perusahaan dagang. Untuk pertemuan kali ini, di video kali ini, saya akan lebih spesifik lagi untuk membahas materi mengenai pembuatan jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, operasi perusahaan dagang itu sendiri. Ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya bahwa perusahaan dagang itu kegiatannya adalah membeli dan menjual barang dagang. Sumber pendapatan utama adalah dari hasil penjualan. Ketika kita melakukan pembelian dan penjualan, pasti kita akan menemukan yang namanya istilah laba. Laba dari hasil penjualan itu sendiri, laba atau rugi. Oke, ini adalah beberapa akun yang akan muncul di akuntansi perusahaan dagang. Akun tambahan, sisanya akan sama seperti di perusahaan jasa. Ini adalah akun tambahan yang akan muncul di akuntansi perusahaan dagang. Apa saja sih akun-akunnya? Yang pertama adalah persediaan barang dagang. Persediaan memiliki saldo normal yaitu di debit. Ini dia persediaan merupakan kategori aset. Next, penjualan. Penjualan itu masuk di kategori pendapatan, maka saldo normalnya adalah kredit. Nah, ini adalah akun kontra dari akun penjualan itu sendiri. Retur penjualan dan atau potongan. Terus potongan penjualan dia memiliki saldo normal yaitu di sebelah debit. Jadi akun kontranya ya, sifatnya dia akan mengurangi dari nilai penjualan itu sendiri. Next, pembelian itu memiliki saldo normal yaitu di debit. Oke, bertambah di debit, berkurang di kredit. Akun kontranya sama ya, dia mempunyai retur pembelian dan juga potongan pembelian. Saldo normalnya adalah di sebelah kredit, tambahannya lagi adalah beban angkut, saldo normalnya di debit, dan harga pokok penjualan memiliki saldo normal di debit. Ini tolong kalian hafalkan ya untuk saldo normal yang merupakan akun tambahan yang ada di akuntansi perusahaan dagang, karena ini berkaitan banget dengan transaksi yang akan kita bahas nanti di dalam analisis dokumen transaksi, dan akun-akun ini akan sering muncul di soal-soal LSP. Jadi mohon kerjasamanya kalian untuk menghafal saldo normal dari akun-akun tambahan ini. Next, metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama ada yang namanya sistem persediaan perpetual. Ya, apa sih perpetual itu sendiri? Perpetual itu berarti kita melakukan pencatatan yang sifatnya terus-menerus, baik itu penambahan atau pengurangan barang dagang dari hasil pembelian dan penjualan. Perusahaan mencatat harga pokok penjualan setiap penjualan terjadi. Jadi intinya, kalau kita menggunakan sistem perpetual, ketika kita mengalami transaksi penjualan maupun pembelian, itu setiap kejadian itu wajib dicatat. Ya, intinya setiap transaksi mau beli, mau jual, mau retur, segala macam yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang dagang, kalian wajib mencatatnya. Itu adalah sistem perpetual. Dan tambahannya di sini untuk kegiatan penjualan pasti akan ada yang namanya akun tambahan, yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, sistem yang kedua adalah sistem persediaan periodik atau fisik. Maksudnya apa di sini? Kalau sistem persediaan periodik atau fisik, dia tidak akan mencatat secara detail penambahan atau pengurangan barang dagang setiap pembelian atau penjualan barang dagang. Nah, biasanya dia mencatatnya itu di setiap akhir periode. Nah, nih, penentuan harga pokok penjualan dilakukan dengan perhitungan pada akhir periode akuntansi. Makanya dia tidak melakukan pencatatan secara detail ya. Setiap kegiatan penjualan maupun pembelian tidak dicatat secara detail. Nanti dihitungnya adalah ketika di akhir periode.
Oke, jadi kalian paham ya perbedaan antara perpetual dan periodik. Intinya, perpetual dicatat selalu setiap transaksi baik jual maupun beli. Tapi kalau yang periodik, pencatatannya dan perhitungannya dilakukan pada akhir periode. Oke, paham ya? Nah, ini ada penjurnalan untuk metode pencatatan persediaan barang dagang. Ya, kita menggunakan periodic system dan perpetual. Sekarang kayak apa? Ya, di bawah ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang ada di pencatatan periodik dan pencatatan perpetual system. Kita lihat dulu transaksi yang pertama ya, pembelian barang dagang. Oke, yang pertama transaksi pembelian barang dagang. Untuk periodic system, kalian mencatatnya ketika pembelian barang dagang secara kredit, ini secara kredit ya, maka jurnalnya adalah pembelian posisinya di debit, utang dagang posisinya adalah di kredit. Dan jika menggunakan sistem perpetual, kalian jurnal yang di debit adalah akun persediaan barang dagang. Kreditnya sama, utang dagang, karena pembelian barang dagang secara kredit. Terus kalau pembelian barang dagang secara tunai bagaimana, Bu? Kalau pembelian barang dagang secara tunai, kalian bisa mengganti akun utang dagangnya menjadi akun cash. Ya, jadi yang dikredit adalah akun cash. Oke? Nah, untuk transaksi yang kedua adalah retur pembelian. Retur itu pengembalian barang yang sudah dibeli. Oke? Jurnalnya adalah utang dagang di debit, kreditnya adalah retur pembelian. Kenapa utang dagangnya di debit, Bu? Kenapa? Karena barang yang tadi sudah kita beli kan mengalami pengurangan. Otomatis utang kita yang tadinya misalkan 1 juta, karena udah dikembalikan 200.000, maka berkurang 200.000 di sini. Makanya utang dagangnya di debit. Dan retur pembeliannya memiliki saldo normal, yaitu di kredit. Jika menggunakan perpetual, maka debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Ya, ada perbedaannya ya di sini nih. Oke, next, biaya angkut. Jika kita menggunakan periodic system, maka akunnya adalah biaya angkut pembelian. Kreditnya adalah kas. Tapi kalau perpetual, gunakan akun persediaan. Beban angkut pembeliannya diganti dengan akun persediaan barang dagang, kreditnya adalah kas. Transaksi keempat, melunasi pembelian dengan potongan. Nah, ini yang ada termin-termin 2/10, N/30. Jika dia bisa melunasi dalam jangka waktu diskon, maka dia dapat potongan. Nah, jurnalnya seperti ini. Utang dagang debit, cash kredit, potongan pembelian di kredit. Perpetual, utang dagang debit, cash kredit, persediaan barang dagang di kredit. Nah, ini ketika penjualan barang dagang. Untuk periodic system, jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Piutangnya di debit, kreditnya adalah penjualan. Ini jika penjualan barang dagangnya sifatnya kredit ya, maka muncul akun piutang. Tapi kalau perpetual system, maka piutang dagangnya di debit, penjualan kredit, ada akun tambahan lagi nih, HPP-nya debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Retur penjualan, jurnalnya retur penjualan debit, kreditnya adalah piutang dagang. Perpetual, retur penjualan debit, piutang dagang kredit. Muncul lagi akun persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan atau HPP. Lalu yang ketiga, menerima pelunasan dengan potongan penjualan. Maka jurnalnya cash-nya debit,
Potongan penjualan debit, kreditnya adalah piutang dagang. Sama ya, perpetual system, cash debit, potongan penjualan debit, kreditnya adalah piutang dagang. Intinya, untuk di perpetual, pasti kalian akan muncul yang namanya akun persediaan barang dagang ya. Jadi ketika pembelian akan muncul akun persediaan barang dagang, ketika retur pembelian muncul lagi akun persediaan barang dagang, ketika penjualan muncul lagi akun persediaan barang dagang. Nah, ini adalah pembedanya, karena tadi yang saya bilang, metode perpetual itu pencatatan persediaan barang dagangnya itu dicatat setiap transaksi baik penjualan maupun pembelian dan retur. Oke, paham sampai sini? Kita next ya. Nah, ini adalah ilustrasi soal nih. Pada tanggal 2 Oktober 2013, perusahaan membeli barang dagang dari UD Makmur dengan syarat 2/10 N/30 sebanyak 100 unit dengan harga 750.000 per unit. Berarti nanti dikalikan ya hasilnya ya, 100 dikali 750.000. Nah, ini ada terminnya nih, 2/10 N/30. Kalau kita menggunakan termin, berarti transaksi ini sifatnya adalah kredit. Oke. Nah, jurnalnya ini. Jurnalnya berarti pembelian. Ketika kita menggunakan sistem periodik tadi yang udah saya sampaikan ya, pakai akun pembelian, kreditnya adalah utang dagang. Nominalnya 75 juta. Kalau pakai sistem perpetual gimana? Apanya yang diganti tadi ya kata saya? Nah, yang diganti adalah ini, akun pembeliannya. Kalian ganti dengan akun apa? Diganti dengan akun persediaan barang dagang, kreditnya adalah utang dagang. Gampang kan? Oke. Ilustrasi berikutnya. Pada tanggal 4 Oktober dikembalikan sebagian barang dagang kepada UD Makmur karena rusak sebanyak 4 unit. Lalu sistem periodiknya gimana, Bu? Sistem periodiknya karena dikembalikan sebagian barang dagang nih kepada UD Makmur, berarti retur ya. Nah, utang dagang kita berkurang di debit sebanyak 3 juta, tadi dikalikan ya. Seharusnya ini 4 juta nih, karena yang rusak 4 ya, seharusnya 4 juta nih, maaf nih. Retur pembeliannya berarti di sini nominal 4 juta. Sedangkan sistem persediaan perpetual, nah, utang dagang kreditnya adalah persediaan barang dagang. Ini diganti ya, returnya diganti dengan akun persediaan barang dagang. Oke, next. Pada tanggal 5 Oktober menerima tagihan biaya angkut dari PT Pos Indonesia dibayar 500 dan dibayar tunai. Nah, jurnal periodiknya beban angkut pengembalian kredit adalah cash 500.000, sedangkan yang perpetual tadi beban angkutnya diganti dengan akun apa? Persediaan barang dagang. Kreditnya adalah cash 500.000. Nah, ini pada tanggal 8 Oktober 2013 perusahaan melunasi seluruh utang kepada UD Makmur. Ya, ini adalah jurnalnya. Utang dagang 72 juta, cashnya 70.560.000, potongan pembeliannya dari mana, Bu? Tadi kan ada terminnya ya, 2/10 N/30, berarti 2/100 dikalikan dengan 72 juta. 72 juta adalah sisa utang setelah adanya retur yang tadi. Nah, jadi hasilnya adalah 1.440.000. Di sistem persediaan perpetual, utang dagangnya 72 juta, cashnya 70.590.000, potongan pembeliannya diganti dengan akun persediaan barang dagang. Oke, sampai sini ngerti ya? Karena setelah ini kita akan mengerjakan soal jurnal dan kalian akan ikutin stepnya yang seperti yang udah saya jelaskan tadi ya. Selamat mencoba!